Shalom, di hari yang indah ini kita akan beribadah memperingati hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus menjadi penuntun kehidupan kita manusia setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Marilah kita menghayatinya dengan sukacita dan penuh syukur. Kita akan mulai ibadah ini dengan bangkit berdiri dan mengambil saat teduh, berdiam di hadapannya. Kita awali kebaktian Pentakosta dengan percaya bahwa pertolongan kita datang dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, di dalam kebaktian Pentakosta ini kita kembali mengingat bahwa Tuhan Yesus Kristus yang telah mengirim Roh Kudus atau mengutus Roh Kudus dalam dunia ini, dan Ia pula yang juga datang kepada para murid ketika setelah mengalami kebangkitan. Dalam Yohanes 20 ayat 21 dan 22 dikatakan, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Kita akan datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa kita. Kita akan berdoa secara pribadi, baru setelah itu saya akan menutup dengan doa secara bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kami telah menerima Roh Kudus, karena kami percaya kepadamu sebagai juru selamat dalam kehidupan kami.
Namun ya Tuhan, kami juga menyadari betapa terbatasnya kami sebagai manusia. Terkadang kami belum menampakkan karya Roh Kudus itu dalam hidup kami. Kami masih hidup di dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, ataupun kami hidup di dalam kebimbangan akan masa depan kami. Atau kami pun juga belum dapat memiliki keberanian untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu ya Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami, sehingga di dalam kami memperingati Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, kami dapat kembali disegarkan. Kami dapat mengalami kuasa Roh Kudus. Kami dapat mengalir bersama dengan Roh Kudus dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, kiranya Roh Kudus yang senantiasa membimbing kami, dan kami terus dapat menjalani hidup yang dinamis, hidup yang penuh dengan perubahan. Kami dapat berkarya di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita percaya bahwa bagi kita semua yang telah menerima pengampunan dosa dalam Kristus, maka kita akan dimampukan untuk memiliki kehidupan yang baru. Roma 8 ayat 14 sampai dengan 15 menjadi berita anugerah kita. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi Bapak Ibu sekalian. Mengalir dalamku.
Sekarang tiba waktunya bagi kita untuk menerima pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan, Roh-Mu yang hidup, yang menguasai setiap orang percaya, saat ini kami bersama-sama merindukannya. Ketika kami merenungkan firman Tuhan, kiranya perenungan firman di hari raya Pentakosta ini kembali mengingatkan kami akan karya Roh Kudus yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, perlengkapilah kami supaya kami dapat memahaminya dan menghidupi firman Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan membaca dua bagian Alkitab, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13 dan Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan 39. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13 dan Yohanes 7 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-39. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan 39 dituliskan demikian. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagia kita yang membaca dan memelihara dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah mengalir bersama Roh Kudus. Dalam kehidupan kita, air atau cairan dalam tubuh kita itu mempunyai peran yang sangat penting. Ketika tubuh kita lelah, maka kita membutuhkan air.
Ketika kita dahaga, maka air ketika kita minum akan mendatangkan sebuah kelegaan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, tidak dapat dipungkiri memang air begitu penting bagi kehidupan kita. Nah, di dalam kehidupan kita ada sebuah artikel yang menulis yang diliput dalam liputan6.com, yaitu berita tanggal 3 Agustus 2019. Berita itu mengatakan bahwa orang-orang sekarang ini bukan hanya lelah secara fisik, tapi mereka juga mengalami kelelahan jiwa. Apa itu kelelahan jiwa? Memang saya tidak akan menjabarkan definisi dari kelelahan jiwa, tetapi artikel itu menulis setidaknya ada 6 tanda-tanda kita itu mengalami kelelahan jiwa. Yang pertama dikatakan lelah setelah tidur semalaman. Jadi kalau tidur itu kan biasanya untuk tubuh kita istirahat, dan setelah kita bangun tidur seharusnya tubuh itu kembali segar, kita kembali fit, kembali semangat menjalani kehidupan. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara tidur semalaman, kemudian bangun tidur masih merasa lelah, masih enggan menjalani kehidupan, berarti itu tanda-tanda kelelahan jiwa. Yang kedua dikatakan melamun dan melarikan diri dari kenyataan. Jadi orang kalau melamun tidak berani menghadapi kenyataan, dia berpikir masa depan tanpa berani menghadapi hari ini, maka di situ juga tanda dari kelelahan jiwa. Lalu yang ketiga dikatakan emosi yang berubah-ubah. Emosi yang berubah-ubah itu berarti bisa mudah marah, mudah tersinggung terhadap hal-hal yang kecil, responnya selalu mudah terpancing emosi terlebih dahulu, itu juga tanda-tanda dari kelelahan jiwa. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, orang yang kelelahan jiwa itu adalah orang yang menutupi kesedihan. Orang yang tidak mau mengakui bahwa dirinya sedang sedih. Mungkin ada yang mengatakan sedih kok ditampakkan. Tetapi saudara, orang yang mau atau berani menerima keadaan sedih, disitulah sebetulnya orang yang jiwanya sehat. Tapi ketika dia mengalami kesedihan, dia menutupinya, berarti itu adalah tanda dari kelelahan jiwa. Yang kelima dikatakan keinginan untuk bersembunyi dari orang lain. Jadi kalau kita ini tidak mau berjumpa dengan orang lain, kita menutup diri kita, itu pun juga tanda kelelahan jiwa. Dan yang keenam yaitu berpikir negatif. Segala sesuatu dilihat sisi negatif, segala sesuatu direspon secara negatif. Itu adalah tanda dari kelelahan jiwa. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau artikel itu ditulis di tahun 2019, dan saat ini kita menghadapi pandemi COVID-19, maka tidak dapat dipungkiri selama 2 bulan lebih, mungkin kita menjumpai banyak orang yang mengalami kelelahan jiwa. Banyak orang yang membutuhkan jiwanya itu disegarkan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan Pentakosta kali ini, bacaan Injil yang diambil juga Injil Yohanes pasal 7, ayat 37 sampai dengan 39. Injil ini oleh LAI diberikan judul Air Hidup. Nah yang menarik saudara, ketika Tuhan Yesus mengikrarkan dirinya sebagai air hidup dalam Yohanes pasal 7 yang kita baca, maka apa situasi yang sedang dihadapi pada waktu itu? Yohanes 7 ayat 37 adalah sebuah situasi ketika mereka dalam puncak perayaan Hari Raya Pondok Daun. Ayat 37 dikatakan, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, puncak Hari Raya Pondok Daun, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara,
Hari Raya Pondok Daun ini adalah hari raya yang penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena mereka selama 7 hari penuh, mereka bersukacita, mereka merayakan hari raya panen yang mereka peroleh. Dan di puncaknya, memang air itu adalah simbol yang dihadirkan di situ. Pada puncak hari raya Pondok Daun juga terjadi pembasuhan kaki orang-orang yang ada di situ. Pembasuhan kaki berarti mereka dibersihkan. Dalam hari raya Pondok Daun, air juga dibawa menuju altar dan air itu dicurahkan sebagai tanda mereka mempunyai pengharapan akan turunnya hujan pada musim berikutnya. Nah, saudara, di tengah-tengah sukacita itu rupanya Yesus menangkap ada kelelahan jiwa. Kelelahan jiwa dari orang-orang yang hadir di situ. Kenapa? Karena tidak dapat dipungkiri secara politik mereka sedang dalam penjajahan. Mereka merayakan sebuah hari raya keagamaan yang sukacita, tapi mereka mengalami penindasan. Dan bukankah hal ini yang juga sedang dialami oleh kita saat ini? Kalau kita ingat, saudara, pandemi ini kan mulai muncul ketika hari raya Tahun Baru Imlek. Bagi masyarakat Cina ataupun juga kita di Indonesia yang merayakan Imlek, Imlek itu seharusnya diwarnai dengan sukacita. Tapi ketika pandemi ini datang, sukacita itu mungkin tidak dirasakan. Bagi kita orang Kristen ketika bulan April yang lalu kita memperingati Paskah. Paskah yang merupakan kebangkitan Kristus yang seharusnya kita rayakan, yang biasanya kita rayakan di gereja dengan sukacita, tapi kita tidak dapat merayakannya di gereja. Bahkan ketika kita hari ini merayakan Pentakosta atau dalam minggu sebelumnya, saudara-saudara kita yang Muslim yang merayakan Idul Fitri, mereka pun juga mungkin tidak dapat merasakan sukacita seperti tahun sebelumnya. Setidaknya banyak orang yang tidak dapat kembali atau mudik ke kampung halamannya. Meskipun mungkin ada yang tetap mudik. Tapi saudara, situasi inilah yang ada saat ini. Sehingga ketika Yesus mengatakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ini adalah undangan Yesus kepada orang-orang yang ada pada waktu itu. Dan Injil Yohanes secara konsisten menggambarkan Yesus sebagai figur air hidup. Yohanes pasal 4 ketika Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria, Yesus pun juga mengatakan air yang kuberikan tidak akan membuat engkau haus lagi. Berarti di sini jelas Yesus mengundang kita. Yesus mengajak kita untuk datang kepadanya dan minum air hidup. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, undangan Yesus ini tentu sangat relevan bagi kehidupan kita sekarang. Kita sekarang diundang untuk datang kepadanya. Kita diundang untuk mengalami aliran-aliran air hidup. Dan aliran air hidup ini yang dimaksudkan tentu adalah Roh Kudus. Ayat 39 jelas mengatakan itu. Bahwa Roh Kudus digambarkan sebagai roh yang akan mengalir dalam kehidupan orang-orang percaya. Saudara, kalau kuasa Roh Kudus digambarkan sebagai aliran air hidup, maka mari kita lihat terlebih dahulu bagaimana karakteristik dari air. Setidaknya saudara, yang namanya air ini adalah yang pertama punya ciri-ciri mengisi ruang kosong dalam sebuah wadah. Ketika air ditempatkan dalam gelas, maka dia akan mengisi gelas itu. Ketika air ditempatkan dalam tempayan yang bentuknya berbeda, maka air pun juga akan mengalir memenuhi tempayan itu. Ketika air ditempatkan di tempat yang lain yang bentuknya berbeda, maka air akan punya karakter mengisi ruang yang kosong. Dengan demikian, yang pertama kalau dikatakan mengalir aliran hidup, air hidup, atau kita mengalami aliran Roh Kudus, atau kita mengalir bersama dengan Roh Kudus, maka kita diingatkan yang pertama bahwa karya
Roh Kudus itu tidak bisa dibatasi oleh manusia. Kalau kita membaca Kisah Rasul pasal 2 tadi, ketika kuasa Roh Kudus atau Roh Kudus dicurahkan pada para murid, maka mereka bersaksi dengan berbagai bahasa. Itu ingin menggambarkan bahwa karya Roh Kudus itu merupakan sebuah karya yang luar biasa, karya yang tidak dibatasi oleh manusia, karya yang dapat diterima oleh banyak orang. Maka tugas kita yang pertama ini adalah bagaimana kita menjadi wadah, menjadi tempat bagi kedatangan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Maukah kita mengalami aliran itu? Kemudian yang kedua, saudara, air di sini dikatakan kalau aliran air. Air yang mengalir berarti adalah air yang dinamis, bukan air yang berhenti. Nah, karakteristik dari air yang mengalir adalah air yang mengalir itu dapat mendatangkan sebuah energi. Kita mungkin pernah tahu pembangkit listrik tenaga air. Ketika air itu mengalir, maka air itu bisa menghasilkan tenaga listrik. Air yang mengalir juga bisa mendatangkan kehidupan. Bagi Bapak Ibu yang memelihara ikan, baik di akuarium maupun di kolam, maka akan ada aliran air. Aliran air itu akan mendatangkan kehidupan bagi ekosistem yang ada di kolam itu. Sehingga kalau dikatakan air yang mengalir, maka di sini ciri kerja Roh Kudus pada setiap manusia, bagi kita orang yang percaya, maka karya Roh Kudus ini akan mendatangkan kehidupan. Kita diajak menjadi orang-orang yang dinamis, kita diajak menjadi orang-orang yang dapat merespon situasi yang ada di sekitar kita sekarang. Nah, saudara, kata yang akhir-akhir ini sedang marak, yaitu new normal. Ya, jadi orang banyak mengatakan new normal. Kita mungkin yang tidak akrab dengan kata-kata itu, kita mungkin bertanya, apa itu artinya? New normal itu mungkin bagi banyak orang itu adalah sesuatu hanya pemahaman atau definisi dari kelompok intelektual tertentu. Tapi new normal itu sebetulnya saudara sederhananya ingin mengatakan kepada kita bahwa kita ini setelah pandemi ini berakhir, kita akan diperhadapkan dengan tatanan kehidupan yang baru. Yang dulu dianggap tidak normal, maka dalam era new normal akan dianggap sebagai sesuatu yang normal. Dengan kata lain kita diajak untuk kita diajak untuk berhadapan dengan sebuah situasi yang baru. Dan kalau karya Roh Kudus adalah karya yang dinamis, maka kita diajak juga menjadi umat Tuhan, menjadi orang-orang yang dapat beradaptasi dengan era new normal itu. Kita diajak untuk dapat tetap berkarya menghadirkan karya Kristus di tengah-tengah masyarakat kita nantinya. Bukankah manusia itu adalah kelompok orang yang bisa beradaptasi? Ya. Kita ini orang-orang yang sebetulnya kalau mau melihat, saudara, manusia itu diberi kemampuan untuk beradaptasi, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ya. Kalau kita di Indonesia mungkin nggak begitu kerasa, tapi kalau orang-orang yang hidup di iklim 4 musim, ya mereka bisa beradaptasi dari musim dingin, musim semi, musim panas. Mereka bisa beradaptasi dengan segala musim yang ada. Nah, dalam situasi semacam itu, saudara, mereka mau tidak mau harus berpikir caranya bagaimana bertahan. Demikian pula kita, saudara, dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, dalam kehidupan kita bergereja, ketika dihadapkan dengan situasi new normal, maka kuasa Roh Kudus itulah yang seharusnya memampukan kita untuk mengalami aliran kuasa Roh Kudus. Kita dimampukan untuk mengalir, menghasilkan energi-energi baru sebagai pengikut-pengikut Kristus di dunia ini. Nah, kita diajak untuk memiliki dinamika dalam kehidupan kita. Saudara, saya punya seorang rekan saya ini menarik, saudara. Kenapa saya katakan menarik? Dia kalau menulis di media sosialnya,
Dia menulis dengan diberi nomor, saudara. Di nomor 1 dan sebagainya. Sebelumnya dia tidak bermain media sosial, tapi dalam masa pandemi ini dia menulis di media sosial, pakai nomor. Kalau nggak salah sampai hari ini sudah sampai 70 sekian. Ya. Nah, yang menarik saudara, beberapa waktu yang lalu teman saya yang nulis ini mengalami kecelakaan. Kecelakaan naik motor, kakinya patah, kemudian tulang keringnya patah dan tulang selangkanya patah, saudara. Nah, ketika dia mengalami kecelakaan, beberapa teman komen mengatakan, Pak, berarti setelah ini ceritanya di Facebook selesai. Ya, ternyata tidak, saudara. Ternyata dalam kondisi yang dia hadapi, dia masih terus bisa menulis dan tulisan-tulisannya itu selalu bernada positif. Nah, dari sini, saudara, saya melihat bahwa ternyata salah satu bentuk dari karya Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita bisa beradaptasi, bagaimana kita bisa berserah diri, bagaimana kita bisa menerima keadaan yang ada dalam kehidupan kita. Ketika kita diberhadapkan nanti di era yang baru, new normal itu, selama kita tidak dapat menerima keadaan yang ada, selama kita tidak punya hati yang berserah kepada Kristus, maka tidak mungkin kita dapat menghasilkan aliran-aliran kehidupan. Nah, disinilah kita sebagai gereja, kita ditantang untuk bisa berserah kepada Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, untuk mengalami aliran Roh Kudus, maka kita diminta untuk mengosongkan diri kita. Kita menjadi wadah yang kosong. Kita menjadi wadah yang mau diisi oleh kuasa Roh Kudus. Kalau kita membaca dalam kisah Pentakosta yang kita baca tadi, di situ kita melihat bahwa orang-orang yang menyaksikan para murid dapat berbahasa dengan berbagai macam bahasa, mereka menolaknya. Mereka menyindir dengan mengatakan mereka sedang mabuk anggur. Para murid sedang mabuk anggur. Karena mereka menyindir itu karena mereka tidak mengosongkan diri. Tapi saudara, bagi kita yang mau mengosongkan diri kita, maka kuasa Roh Kudus itulah yang akan ada, akan mengisi hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau tadi di awal saya sudah membacakan atau memberikan ciri-ciri 6 orang atau 6 ciri kelelahan jiwa, maka marilah kita bertanya dalam diri kita, apakah kita sedang mengalami kelelahan jiwa? Kalau kita sedang mengalami kelelahan jiwa, maka datanglah kepada Yesus. Karena Yesus sendiri yang mengundang kita. Yesus yang mengatakan barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Undangan Yesus itu berlaku untuk kita semua. Dan kita percaya bahwa Roh Kudus bagaikan aliran air hidup yang dapat mengisi setiap kekosongan jiwa. Apakah kita mau menjadi wadah bagi kuasa Roh Kudus? Kalau kita mau, maka mari kita beradaptasi, mari kita mengalami aliran hidup ini. Dan kita menyambut era new normal dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus. Kita mampu, kita mau beradaptasi dan terus menghasilkan karya-karya di tengah-tengah dunia ini. Kiranya kita dimampukan mengalir bersama dengan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dengan bangkit berdiri, marilah kita mengikrarkan iman kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, sambil mengingat pengakuan pada baptisan kita yang menyatakan,
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita dan kita akan akhiri dengan doa Bapa kami yang kita nyanyikan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami percaya bahwa di tengah perubahan situasi yang ada dalam kehidupan kami saat ini, maka kami diperhadapkan dengan tantangan-tantangan yang tidak mudah. Kami tidak diperhadapkan dengan sebuah keadaan di mana kami harus beradaptasi untuk kami dapat bertahan, untuk kami dapat tetap menyatakan tugas panggilan kami di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukanlah kami untuk menjadi wadah. Mampukan kami untuk mengosongkan diri, mengalami aliran kuasa Roh Kudus dalam hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu, secara khusus GKI Mojokerto di tengah-tengah masa pandemi ini, mampukan kami untuk tetap berkarya dengan setiap talenta yang Tuhan berikan. Mampukan kami untuk dapat saling menolong, saling mendukung. Kami hidup dalam ikatan cinta kasih Tuhan. Sehingga meskipun kami tidak berjumpa secara fisik, tapi kami sebagai gereja Tuhan tetap dapat hidup dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, mereka yang tidak dapat beraktivitas karena kondisi fisik yang terbatas, mereka yang dirawat di rumah sakit dalam masa pemulihan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini juga berjuang untuk menghadapi atau berjuang untuk memperoleh kesehatan karena sakit yang disebabkan oleh virus COVID-19. Engkau menyertai ya Tuhan setiap proses pemulihan, pengobatan. Kami berdoa untuk setiap tenaga medis yang berjuang bersama-sama menghadapi pandemi ini. Kiranya hikmat Tuhan, sukacita, semangat, dan damai akan selalu ada bersama dengan mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, untuk para pemimpin kami. Tidak mudah ya Tuhan untuk mengambil kebijakan di tengah-tengah situasi yang ada ini. Tapi hikmat-Mu akan beserta dengan mereka. Engkau sertai gugus tugas yang ada untuk menangani COVID-19 ini. Sehingga penanganan-penanganan di setiap daerah dapat berjalan secara signifikan, bersinergi dengan baik, sehingga pandemi ini dapat kami lalui bersama. Tentu kami tak lupa juga berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia. Mampukan kami ya Tuhan, berikanlah kami hikmat, berikanlah kami kesabaran, kesatuan untuk kami dapat menahan diri, membatasi gerak yang ada dalam masa physical distancing ini, sehingga pandemi ini pun dapat berakhir, kami dapat berjuang bersama untuk memutus rantai penyebaran virus corona ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan kami, dalam keluarga kami. Kiranya Tuhan yang menyatukan kami dalam cinta kasih-Mu. Dalam pekerjaan kami, Tuhan berikan berkat, Tuhan berikan kecukupan. Jika kami yang berjuang untuk mencari pekerjaan, jika mungkin ada di antara kami yang dirumahkan atau terpaksa kehilangan pekerjaan, mampukanlah kami ya Tuhan untuk beradaptasi, mampukanlah kami untuk menemukan ide-ide baru, supaya kami dapat memperoleh kembali penghasilan untuk kecukupan hidup kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang harus bersekolah dari rumah. Tuhan berikanlah semangat, Tuhan berikan suasana rumah yang kondusif, yang mendukung mereka untuk belajar. Akhirnya Tuhan, kami percayakan hidup kami seutuhnya dalam tangan Tuhan. Kami yakin Tuhan akan beserta dengan kami. Inilah doa-doa syafaat kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa. Yang ada di surga.
Marilah kita bersyukur atas kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita dengan memberikan persembahan kita. Seperti tertulis pada Mazmur 107 ayat 21 sampai 22 yang berbunyi demikian. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, untuk persembahan kita dapat memberikan dalam dua cara. Yang pertama adalah ditransfer ke rekening GKI Mojokerto BCA dengan nomor rekening 0501 803 234 atas nama Hana Tejo Raharjo. Yang kedua adalah dimasukkan ke dalam amplop masing-masing dan diserahkan ke gereja, atau bisa menghubungi penatua sektor untuk mengambil persembahan tersebut. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Bapa, terima kasih atas kasih setiamu, terima kasih atas bimbinganmu, sehingga Engkau masih mengizinkan kami ya Tuhan untuk mengikuti ibadah ini secara online ya Bapa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau juga memberikan kami berkat materi ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang akan kami kumpulkan ini ya Tuhan. Engkau mau pakai persembahan ini ya Bapa untuk kami bisa maksimalkan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di gereja ini ya Tuhan. Ya Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke depan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluami hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluami hatimu dengan kuasa-Nya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluami hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluami hatimu pun dengan kuasa-Nya. Oh, anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya dan amin janjinya. Roh Kudus terus meluami hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluami hatimu pun dengan kuasa-Nya. Saudara-saudara, marilah kita menjadi kehidupan ini dengan mengalir bersama Roh Kudus. Maka sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa yang menciptakan alam semesta ini, yang senantiasa merencanakan damai sejahtera, akan memberkati saudara. Yesus Kristus yang telah naik ke surga, mengutus Roh Kudus, akan senantiasa menyertai saudara. Dan kuasa Roh Kudus, Roh Allah, penghibur,
roh sukacita akan senantiasa mengalir dalam kehidupan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.